Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda yang selalu setia untuk mendengarkan program Young and Fresh. Kita kembali di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Wah, ini menjadi hari pertama ya di bulan Februari. Semoga kalian memiliki semangat yang baru lagi di bulan yang baru ini untuk menjalani selama 1 bulan ke depan ini. Dan kita percaya bahwa selama kita memegang terus kebenaran firman Tuhan, kita terus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka saya percaya bahwa di sepanjang bulan Februari ini kita akan mengalami banyak kemenangan demi kemenangan ya. Oke teman-teman, kembali di program Young and Fresh kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi kalau biasanya di minggu pertama ada Kak Devlin yang hadir untuk memberikan renungan firman Tuhan. Tapi untuk saat ini berhubung Kak Devlin ada urusan ya, sehingga berhalangan untuk hadir. Jadi saat ini sudah ada Kak Indra Pratama yang hadir di studio Suara Gerasi FM. Halo Kak Indra. Halo Kak Rinto, halo semua. Ketemu lagi nih ya. Meskipun Sabtu kemarin Kak Indra nggak bisa hadir juga ya. Iya, kita dalam bentuk rekaman ya. Nah, akhirnya minggu pertama Kak Indra bisa hadir di sini untuk menggantikan Kak Devlin ya. Ini tuker jadwal jadinya nih. Kak Devinnya lagi healing ya Kak Devin. Oh, enak banget ya bisa liburan kali ya. Oke, Kak Indra, kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang in His way, dalam His jalannya way. Tuhan. Dalam jalannya Tuhan. Sedangkan kita nih sering bandel ya, kadang kita boleh memilih untuk belok sana, belok sini, padahal kan Tuhan udah ngasih firman jangan kita melenceng kanan kiri. Nah, ini mumpung masih awal tahun, pokoknya saya pesan sih gini, maksudnya kita tahun baru jangan sampai istilahnya cuma mengalir gitu aja teman-teman. Tapi biarlah di tahun yang baru, tahun 2025 ini kita benar-benar merefresh hidup kita di jalannya Tuhan, tetap di jalan Tuhan. Dan saya jangan sampai cuma angat-angat di awal, nanti udah bulan ketiga, keempat, redup dan segala macam. Saya pengen setiap anak-anak muda dan juga semua anak-anak Tuhan juga boleh ngalamin bahwa tetap stay stabil, jangan sampai istilahnya kita keluar dari jalan Tuhan. Oke, seperti apakah selengkapnya nanti Kak Indra akan hadirkan ya renungan firman Tuhan dengan tema In His Way. Kak Indra boleh bawa dalam doa Kak. Oke. Silakan Kak. Yuk teman-teman semua, mari kita siapkan hati, kita mau terima firman Tuhan, kita mau doa saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa biar kami boleh disiapkan, dimampukan untuk menerima firman-Mu, benih firman yang akan ditabur dalam hidup setiap kami, tidak akan kami dengan sia-sia. Tapi kami percaya setiap benih firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya Bapa, buat kami boleh mengerti, buat kami boleh menangkap semuanya, supaya kami hidup di jalan-Mu di tahun ini. Tuhan, kami boleh ada di jalan yang tepat bersama dengan Engkau. Tuhan, kami percaya biar Kau yang take over semuanya Tuhan, Kau yang pegang kendali semua peralatan media yang dipakai, semua jaringan yang dipakai, listrik dan segala macamnya. Tuhan, kami berdoa biar Kau yang lindungi, Kau yang sertai sehingga semuanya boleh dipakai dengan lancar. Tuhan, kami percaya Bapa, pagi itu kami akan menerima kabar yang baik bagi setiap kami. Mari Tuhan, biar wadah kami dipersiapkan untuk kami boleh menerima, menampung semua yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, In His Way. Kak Indra silakan. Oke, thank you Kak Rinto, thank you semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang In His Way. Ya. Ada lagu sekolah minggu yang kita mungkin udah sama-sama hafal dan tahu bahwa ada lagu yang berkata jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sekarang kan jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, ya kan? Ini lagu sekolah minggu yang mungkin pada masa kita kecil dahulu, ya saya udah gede ya dulu ya waktu saya masih kecil, atau mungkin teman-teman semua juga pernah nyanyiin lagu ini every week ya, mungkin dalam sekolah minggu, dalam ibadah anak sering kita nyanyiin. Lirik yang simple, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ini lirik yang simple, lagu yang simple, enak didengar, gampang diingat dan gampang diikutin. Ya. Tapi kalau
kita boleh melihat liriknya satu demi satu itu punya arti yang bagi saya itu artinya dalam banget, teman-teman. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Artinya apa ya? Tuhan tuh mau bahwa kita hidup dalam kehidupan ini, di dunia ini ya, kita jalan sama dia setiap hari. Apa yang kita nyanyikan, jalan sertanya setiap hari, ya itulah yang Tuhan mau, teman-teman. Tuhan mau supaya kita itu setiap hari, dari kita bangun tidur sampai malam lagi, tidur lagi, Tuhan mau tuh kita hidup di dalam jalannya, menyertakan Tuhan di dalamnya, ya kan? Kita minta Tuhan sertai jalanku, Tuhan sertai hidupku, supaya apa? Supaya hidup kita ini dipegang sama Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi anak-anaknya di dunia ini. Ya kan? Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Artinya apa? Apapun kondisimu, in every condition, Tuhan tuh selalu ada buat kita. Kadang hal ini yang kita kadang nggak ngerti. Kadang hal-hal seperti ini yang kadang kita sering bilang, Tuhan tuh mana? Kok ngilang? Tuhan tuh kayak nggak adil. Di saat gua susah, kayak dibiarkan, ya kan? Di saat seneng, lupa kitanya sama Tuhan. Kurang bersyukur lah. Kayak nih Imlek nih, kan lagi banyak banget di Instagram pada ngebuka jumlahnya berapa. Saya kemarin lihat di Instagram ada anak kecil dapat angpau 2 iPhone, dapat uang puluhan juta, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Cuma kan kadang ya ketika kita menerima berkat yang begitu besar dalam satu hari, dapat angpau ya kan, kadang kita jadi lupa bersyukur. Padahal kan dengan jelas jalan dalam suka, jalan dalam duka, in every condition, baik kamu lagi seneng, kamu lagi susah, ya udah tetap sama Yesus. Tapi kadang ketika susah, datang nih sama Tuhan, gerung-gerung, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tapi ketika lagi ngalamin seneng, lagi ngalamin sukacita, kadang tuh lupa bersyukur. Coba, apakah teman-teman di rumah pernah lupa bersyukur kalau kalian lagi dapat berkat? Yang tahu cuma kalian dan Tuhan sendiri ya. Kadang kita lupa bersyukur. Di saat susah baru kita nangis-nangis nih, doa kencang sama Tuhan. Tapi di saat senang, sukacita, bahagia, kadang kita lupa bersyukur. Sebenarnya kan yang Tuhan mau tuh, apapun kondisimu, baik kamu lagi susah, lagi galau, lagi senang, lagi happy, ya udah tetap ada aku di dalamnya. Sertakan aku Tuhan di dalam hidupmu. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita. Makanya temanya tentang in His way, di dalam jalan Tuhan. Karena Tuhan mau kita tetap stay di lintasan yang sama ketika kita pertama kali terima Tuhan, di lintasan yang sama ketika kita menjalani hidup sehari-hari, ketika kita dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, tetap kita ada di dalam jalan Tuhan. Nah, kadang ya kita nggak bisa menyelami jalan Tuhan itu seperti apa, karena kitanya yang nggak sabaran, kitanya yang mungkin nggak bisa menerima keadaan dan segala macam. Jadi yang ada adalah apa? Kadang kita berpikir apa yang menurut kita benar, itu belum tentu menurut Tuhan benar. Kadang kita melakukan, berpikir, tindakan kita menurut apa yang kita benar, bukan apa yang Tuhan katakan benar. Padahal ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, harusnya kita do something menurut apa yang Tuhan bilang benar. Kan jalan Tuhan juga bukan jalan kita. Kita nggak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan, kita nggak bisa istilahnya mendikte Tuhan. Tuhan tuh Tuhan yang istilahnya kapanpun, dimanapun dia bisa lakuin. Kita nggak bisa ngomong, Tuhan nanti sore ya, jam 5 sore gue akan dapat mobil. Gak tahu gimana caranya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, aku percaya sama Tuhan, pokoknya jam 5 harus ada mobil. Itu jalan pikiran kita. Maunya kita. Ya, tapi kalau misalnya jam 5 tank mobilnya nggak dapat, apakah kita menyalahin Tuhan? Ya kita kan nggak bisa maksa Tuhan. Tuhan tahu timing yang pas, Tuhan tahu saat yang tepat, hati kita tepat untuk menerima berkatnya itu Tuhan lebih tahu daripada kita. Jangan sampai ketika kita menerima itu semua, hati kita nggak siap, hidup kita nggak siap, kondisi kita nggak siap. Itu akan lebih bahaya buat kita. Makanya jalan serta Yesus setiap hari itu penting. Supaya apa? Supaya kita juga banyak belajar tentang Tuhan, kita juga banyak ngalamin pengalaman sama Tuhan. Itu yang membuat kita jauh lebih dewasa secara rohani. Itu yang membuat kita lebih pintar secara rohani.
ya. Jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita memilih hidup di dalam jalan Tuhan, percayalah Tuhan tuh nggak pernah kasih kita jalan yang kesasar. Ya. Dua, dia nggak akan pernah kasih kita jalan yang buntu, itu pasti. Pasti ada 1001 jalan keluar, bahkan lebih yang akan Tuhan kasih buat kita. Nah ini persoalannya kadang kita memilih jalan kita masing-masing. Dan yang parahnya, udah kita milih jalan kita sendiri, kita nggak pernah nyetain Tuhan di dalamnya. Ya sudah, terserah gue bisa, gue mampu. Menurut kita mampu. Menurut kita bisa. Dan oleh karena itu kita nggak nyetain Tuhan di dalamnya. Jadi sekarap dewek lah kalau bahasa Jawanya. Ya. Sekarap dewek, ya udah jalan. Saya pernah ngalamin istilahnya tidak menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan itu hasilnya buntu. Kayak susah, berat banget. Tapi ketika belajar untuk membawa Tuhan di dalamnya, menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan yang saya ambil, dalam setiap jalan yang saya pilih, ya saya ngalamin ada kelegaan, ada jalan terbuka. Nggak tahu teman-teman pernah ngalamin nggak hal-hal seperti yang saya rasa, mungkin pernah ngalamin, kayaknya juga mungkin pernah ngalamin. Ketika kita jalan sendiri tanpa ada Tuhan di dalamnya, dan ketika kita jalan sama Tuhan itu pasti ada perbedaannya yang sangat signifikan. Ya. Kalau kita jalan sendiri, oke, mungkin kita merasa kita pintar, kita mampu, kita bisa. Kayak gampang, bisa kita lakuin. Tapi apakah ujungnya happy ending? Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, even prosesnya susah, even kita ngejalan ini juga dengan berat. Tapi ketika itu kita ada di dalam Tuhan dan beserta dengan Tuhan, gue percaya hasilnya akan happy ending. Yeah. Not sad ending, ya kayak drakor, ya kan kadang ada sad ending, ada happy ending gitu kan. Jangan sampai kita seperti drakor. Teman-teman, hidup kita ini bukan drakor. Yeah. Hidup kita ini nyata, real life, ya. Jadi jangan sampai hidupmu tidak menyatakan Tuhan, tapi hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buka jalan selebar-lebarnya buat hidup kita. Ya. Kita mau buka ayat yang pertama dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kalian itu bisa baca bagi kita semua. Oke, ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ini jelas banget ya. Jalan Tuhan bukan jalan kita, begitupun sebaliknya. Rancangan Tuhan juga bukan rancangan kita, begitupun sebaliknya. Mungkin kita bikin planning setinggi ini ya. Maksudnya yang nonton di YouTube mungkin bisa lihat. Mungkin kita kita bicara meter. Kita mungkin bikin planning sekitar 2 meter. Dalam hidup kita itu yang harus kita tuju. Tapi rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu bahkan akan lebih dari 2 meter yang kita nggak pernah tahu. Mungkin kita nyangka, 2 meter gampang, bisa gua raih 2 meter. Tapi ya di dalam Tuhan tuh bisa lebih, kita nggak pernah tahu. Mungkin kita belum melihat, kayaknya sama deh, jalan Tuhan sama jalan saya sama-sama 2 meter. Tapi kan di dalam Tuhan, everything bakal menjadi mungkin. Yang tidak mungkin buat manusia akan jadi mungkin dalam Tuhan. Nah, dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi-tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Demikianlah tingginya jalanku dari jalan kita, jalanku jalan Tuhan dari jalan kita, dan juga rancangan Tuhan dari rancangan kita. Artinya apa? Tuhan punya plan yang lebih dari apa yang kita planningkan, teman-teman. Kita mungkin ngejar target, ya kan? Tapi Tuhan juga akan kasih, mungkin ada punya target yang lebih dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, kita hidup di dunia ini kan saya bilang kita ini bukan drakor dalam dunia ini, ya kan? The journey of life, ada perjalanan hidup, perjalanan iman yang kita jalani setiap hari. Ya, ada tentang pilihan, yang namanya pilihan kita juga tiap hari harus memilih hidup seperti apa, menjalani hidup dengan seperti apa. Itu semua ada di tangan kita setiap hari, ya kan? Saya juga udah pernah ngomong tentang chosen, tentang pilihan. Pilihan tetap ada di tangan kita. Kita mau in His way atau kita mau out way dari jalan Tuhan. Ya, kalau kita mikir, gue sendiri bisa, gue punya target, itu bisa gue raih, dan kita nggak nyertakan Tuhan, ya kita nggak tahu endingnya akan seperti apa. Mungkin akan mentok, oke, kita mencapai itu, wah tercapai nih target gue, tuh kan bisa. Tanpa nyertain Tuhan, gue bisa mencapai target. Tapi udah mentok di situ, di 2 meter itu.
Tapi kalau kita menyertakan Tuhan, oke udah mencapai target 2 meter. Ternyata Tuhan menyediakan lebih 3 meter, 4 meter. Kan lebih tinggi. Ya. Lebih jauh dari apa yang ditargetkan oleh manusia. Itulah jalan Tuhan, teman-teman. Kita nggak pernah bisa menyelami jalan Tuhan seperti apa. Tapi yang bisa kita lakuin, trust, percaya, dan hidup di dalam jalannya. Ya, memilih hidup, memilih sebuah keputusan yang tepat di dalam Tuhan itu akan membawa keuntungan bagi setiap kita. Ya, kalau mungkin saya boleh gambarkan, hidup kita ini kayak maze runner. Jadi kayak yang apa sih, permainan yang blok itu yang kita saya jalan keluar, ya kan? Banyak rintangan, banyak hambatan, banyak tembok yang mungkin menutupi. Ketika kita hidup di dalam jalan kita sendiri tanpa kita menyatakan Tuhan, kayak kita mau nggak mau berusaha sendiri. Gimana caranya kita bisa mencapai pintu finish, pintu keluar. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, tolong pimpin langkahku, sertai aku supaya aku bisa menemukan jalan keluar. Ya Tuhan tuh akan beritahu pada setiap kita jalannya yang seperti apa. Misalnya kita lagi dalam sebuah permainan, ada 2 orang nih, yang satu menyatakan Tuhan, yang satu nggak nyatain Tuhan. Yang nggak nyatain Tuhan, dia berusaha, berjuang keras, bolak-balik, nggak nemu-nemu. Tapi ketika yang menyatakan Tuhan, dia berdoa, dia melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Ambil sini nak, belok kanan, belok kiri kayak Google Maps, ya kan. Ambil lurus, ya kan, jangan belok situ, itu nggak ada jalan. Ambil lagi jalan kanan. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk menunjukkan pada setiap kita. Ya, jadi hidup kita ini seperti maze runner, ya, yang istilahnya banyak blok-blok, banyak tembok-tembok yang harus kita lalui untuk kita bisa mencapai jalan keluar. Yang tentunya endingnya adalah 2 orang ini harus mencapai garis finish, pintu keluar. Karena kalau nggak sampai pintu keluar, nggak sampai pintu finish, ya akan nguplek-nguplek gitu-gitu aja. Itu kayak hidup kita tuh. Kita hidup tidak percaya Tuhan, di luar jalan Tuhan, nguplek-nguplek gitu aja. Bolak-balik ke masalah yang sama, jatuh di lubang yang sama, nggak akan pernah di jalan keluar. Karena kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak menyatakan Tuhan, dan kita nggak hidup dalam Tuhan. Tapi kalau kita hidup in His way, dalam jalan Tuhan, kita percaya, kita berserah sama Tuhan, ya Tuhan akan nunjukin. Mungkin nggak cepat, mungkin prosesnya lama, tapi ya endingnya udah Tuhan tentukan buat kita, adalah happy ending buat kita. Kadang kita harus, mungkin kan kita bilang no turning back, ya kan, jangan mundur ke belakang. Tetapi kadang kita harus ngerem dengan ego kita. Kadang kita anak-anak muda kan terlalu gaspol. Oke, gaspol tuh nggak masalah dalam hal rohani. Gaspol terus sama Tuhan, oke. Tapi kadang jangan sampai kebablasan, jangan sampai remeh itu blong. Kadang kita perlu menahan, berhenti sejenak, dengar Tuhan pengen apa buat hidup kita, lalu kita lakuin lagi. Jangan sampai kita berhenti, ngerem, sudah, dan lakuin lagi. Nah, kadang kita perlu yang seperti itu supaya kita melangkah dalam ketepatan, supaya kita nggak ada di dalam jalan yang buntu. Kadang kita perlu ngerem sedikit, ya, untuk dengar, oh ya Tuhan maunya apa nih? Tuhan mau kita seperti apa? Habis itu ya udah jalan lagi. Ya, kadang perlu hal-hal seperti itu untuk kita bisa melakukan dalam ketepatan, ya. Kadang ketika kita melihat kok kayak jalan buntu, kok kayak Tuhan tuh nggak bantu, itu yang bikin kita jadi frustasi, ya kan. Kadang kita melihat dari kacamata kita bahwa Tuhan tuh nggak nolong, Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh istilahnya tidak membantu lah. Ya karena itu kita pakai kacamata kita dan kita nggak menyatakan Tuhan di dalamnya. Oke, ngucap firman, ngucap Tuhan, tapi hatimu nggak percaya, itu sama aja. Tapi kalau kamu percaya, kamu ngucap dan hatimu percaya, berserah penuh, full, saya percaya hasilnya akan berbeda. Ya, even beratnya sama, rintangannya sama, tapi perasaannya akan berbeda. Kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan tuh akan kasih kita kekuatan, kelegaan. Tapi kalau kita jalan sendiri, berat, kecewa, frustasi, dan nyalahin Tuhan. Makanya dari hal-hal ini, itu pilihan. Kamu mau tetap di dalam jalan Tuhan, sama-sama beratnya, sama-sama akan ngalamin proses, sama-sama akan ngalamin yang namanya perjalanan hidup.
Karena kita nggak bisa menghindar dari semuanya itu, ya. Tapi yang membedakan adalah ketika kamu hidup di dalam jalan Tuhan, Tuhan tuh akan menunjukkan jalannya dalam hidup setiap kita. Satu, kasih kekuatan udah pasti. Dilegakan itu udah pasti. Dihibur itu udah pasti. Dengan berbagai cara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita memilih untuk kita stay dalam jalan kita sendiri dan kita nggak nyertain Tuhan, ya kecewa, capek, sakit hati, frustasi, itu akan kita temuin setiap hari. Makanya hari-hari ini, ayo pastikan pilihanmu nggak salah teman-teman ya. Jalanmu tuh nggak salah. Mumpung masih awal tahun ya, ini baru menapaki bulan kedua. Ini kayak cepet banget ya, sebulan udah berlalu. Ayo, biar hidupmu itu sampai nanti bulan 12 tuh tetap di dalam jalan yang tepat. Makanya hari ini, in His way ya, pastikan kalian tidak memilih jalan yang salah. Ya, oke. Seringkali kalau kita boleh merenungkan teman-teman, jalan Tuhan itu punya banyak proses, gitu. Berbeda dengan jalan kita sendiri ya. Kalau kita pengennya segala sesuatu itu cepat, instan, ya kan, mudah, tidak mau susah, tidak mau proses. Nah, itu jalan yang sesuai dengan keinginan kita, kedagingan kita. Tapi percayalah di saat kita mengikuti jalan Tuhan, itu pasti penuh dengan proses. Tapi kita harus menyadari teman-teman bahwa proses ini punya suatu tujuan gitu. Tuhan memproses kita bukan iseng-iseng, Tuhan tuh nggak ada kerjaan buat ngerjain kita, bukan. Tapi karena memang Tuhan itu benar-benar punya suatu tujuan supaya kita ini benar-benar siap di saat kita mencapai di puncak destiny kita. Kalau kita nggak diproses, kita nggak siap, ya akan banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalian udah bilang kadang kita memilih jalannya sendiri, yaitu memang roh penurut daging itu lemah, ya kan. Makanya jangan sampai kita ini jadi anak yang bandel dalam artian udah dikasih tahu kebenarannya, udah tahu firman Tuhan, udah tahu hukum-hukum Tuhan, tapi kita masih ngelakuin yang tidak tepat menurut Tuhan. Kita masih nggak bisa patuh sama Tuhan, kita masih nggak bisa taat. Ini contoh yang maksudnya kita melenceng itu dalam hal apapun, ya kan. Kita udah tahu kebenarannya, tahu firman-Nya, tapi kita nggak lakuin. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9, saya baca buat teman-teman semua. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Nih, kita mikir apa yang harus kita perbuat, kita mikir jalannya kita sendiri dan segala macam. Tetapi dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita mungkin banyak berpikir A, B, C, D, E sampai Z, tapi tetap endingnya akhirnya adalah Tuhan yang menentukan langkah kita, kemana harus kita lewati. Itulah Tuhan, itulah jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipermudah, supaya kita ngalamin kemudahan jalan sama Tuhan. Tadi saya bilang di awal, Tuhan tuh nggak pernah ngasih kita jalan buntu. Tuhan tuh nggak pernah bikin kita kesasar. Ya, firman-Nya udah ada, kita baca setiap hari. Kebenarannya udah kita mengerti, kebenaran firman udah kita mengerti. Tapi kalau kita masih nggak bisa ngelakuin itu, berarti kita sedang memilih jalan yang lain. Tapi kalau kita mau ngelakuin firman, tahu kebenarannya dan kita patuh, berarti you are in His way. Kita semua ada di dalam jalan Tuhan. Makanya jangan takut jalan sama Tuhan itu, jangan pernah takut ya. Even tadi saya bilang prosesnya sama beratnya, mungkin juga akan mengalami hal yang berat dalam hidup kita. Yaitu didikan, itu proses yang kita nggak pernah bisa hindari ya. Supaya Pak, supaya kita jadi lebih kuat, supaya kita jadi lebih dewasa secara rohani ya. Jadi jangan takut ikut jalan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin hidup kita sampai garis akhir. Amin. Dan 3 hal yang mau saya bagi buat teman-teman semua kalau kita ada di dalam jalannya. Yang pertama, Tuhan itu menjamin, menyediakan everything buat kita. Apa yang kamu doakan, bahkan apa yang kamu minta, ketika kamu benar, tepat ada di dalam jalan Tuhan, di dalam Tuhan, saya rasa Tuhan juga bukan Tuhan yang putih dan Tuhan yang tuli. Dia akan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, kalian bisa baca bagi kita semua.
Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. That's right. Ini ayat yang bagus nih. Tuhan akan memenuhi segala keperluan teman-teman semua hari ini. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan tuh jangan pernah takut. Taat aja, ikutin jalannya Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, ikutin. Ya. Karena gue percaya Tuhan tuh tidak akan pernah membuat kita jatuh tergeletak, ya kan? Pokoknya taat aja, percaya bahwa Tuhan tuh akan menyediakan semuanya bagi setiap kita. Karena gue percaya surga itu nggak pernah kekurangan untuk anak-anaknya. Apapun itu, Tuhan pasti akan menjamin kita dan Tuhan akan menyediakan buat kita semua. Jadi teman-teman hari ini, hal yang pertama ya Tuhan akan menjamin hidupmu, menyediakan segala keperluanmu. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Even mungkin dunia bilang akan ada resesi dan segala macam, mungkin juga lagi ngalamin kesusahan, ya kan. Toko lagi sepi, dagangan lagi nggak laris. Pokoknya percayalah, Tuhan tuh menjamin hidup kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan. Karena saya percaya surga itu nggak pernah kekurangan pembendaharannya. Ya, waktunya tepat, dia pasti beri buat kita. Itu yang pertama, Karinto. Oke, kalaupun memang Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman, Yes. ya, gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Betul, Ya. ya. Lanjut, Kak Indra. Lalu yang kedua, yang tadi Karinto bilang, meskipun kita dalam lembah kekelaman sekalipun, yang kedua adalah Tuhan tahun ini akan ngasih kekuatan yang baru dalam hidup kalian semua. Ya, Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Artinya ya kita harus kuat dalam Tuhan. Artinya apa? Ya kita ya udah hidup di dalam Tuhan. Tuhan cuma pengen kita hidup dalam Tuhan, dalam jalannya, udah itu. Tuhan nggak minta banyak-banyak kok. Kadang yang minta banyak itu kita. Ya. Minta inilah, minta itulah, mau inilah, mau itulah. Kadang kita yang terlalu banyak minta. Tuhan cuma minta, nah hari ini stay in my way, ya kan, tinggal di dalam jalanku. Udah, itu yang Tuhan minta. Ya, ketika kita melepaskan semua ego kita, kelemahan kita, kesombongan kita, dan kita berserah sama Tuhan, ya Tuhan tuh akan menguatkan kita. Tadi kalian udah bilang dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan akan kasih kekuatan yang baru bagi hidup kita. Semua yang lama kita lepaskan, kita hari ini bilang, Tuhan tolong kasih aku kekuatan yang baru. Kasih aku kekuatan yang baru untuk aku bisa tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tadi kan saya bilang jalan Tuhan tuh kadang yaitu tetap ada hal yang harus kita lakukan, yang kita hadapi. Even itu berat. Kalau boleh persimpel, ngeri-ngeri sedep lah. Ngeri-ngeri tapi ada sedepnya tetap. Ngerinya itu adalah yaitu pencobaan akan tetap ada. Didikan akan terus berjalan. Sedepnya ya ada happy endingnya nanti buat kita. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Tapi Tuhan itu akan kasih kekuatan yang baru bagi setiap kita asalkan in His way. Dan itu aja, simple teman-teman. Tuhan nggak minta banyak, Tuhan nggak minta macam-macam. Dia cuma minta stay in my way. Amin. Yang Oke. kedua. Yang ketiga, Kak Indra. Ini yang terakhir ya teman-teman. Selanjutnya, Yang ketiga kita membuka dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kalian tuh bisa baca bagi kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ayat yang terakhir, ayat yang powerful buat kita semua teman-teman. Ketika tadi pertama Tuhan menyediakan buat kita, lalu yang kedua Tuhan kasih kekuatan yang baru buat kita, yang ketiga adalah Tuhan akan kasih kemenangan demi kemenangan buat hidupmu di tahun ini teman-teman. Asalkan in His way, ada di dalam jalan Tuhan. Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Cuma satu, pilih jalannya, udah itu aja. Mungkin kadang sukar untuk menjalani, tapi kan tadi saya bilang Tuhan tuh
akan kasih kekuatan, akan kasih penghiburan dan segala macam. Jangan takut, udah pokoknya jangan takut. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita. Apapun tantangannya, apapun hambatannya di tahun ini, jangan sekali-kali kita melenceng dari jalan Tuhan. Bahkan mungkin dalam hidup kita merasa ini kayak buntu nih. Gue udah ikut Tuhan, gue udah percaya sama Tuhan, gue udah dengar firman Tuhan hari ini, dan aku mau percaya tapi kayaknya kayak berasa buntu. Tetap percaya. Kadang yang kita pikir, kita rasa itu buntu, itu belum tentu menurut Tuhan. Ya. Ya tetap timing Tuhan yang terbaik buat kita, waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Kadang kita itu jatuh di saat-saat seperti ini kayak itu. Di saat kita udah memilih Tuhan, di saat kita udah ikut jalan Tuhan, tapi kan tetap ada proses, ada didikan yang harus kita jalanin. Ya. Dan ketika kita mungkin merasa udah mentok, udah full, kayak capek, kayak letih, dan kita ngomong itu buntu buat kita. Tapi yang harus dilakukan adalah kalian koreksi, kenapa kok kalian bisa punya perasaan seperti itu. Ya. Kalau kamu tetap mengandalkan Tuhan dan percaya penuh, saya rasa ya Tuhan tuh akan menguatkan kita. Pikiran akan terus main, ya kan, bisikan-bisikan iblis akan terus membisik kita, tuh kan, mana Tuhan kamu, tuh kan, katanya ikut Tuhan bisa ada jalan keluar, dikasih kelegaan, kasih kekuatan, kemampuan, kok kamu kayak gini-gini aja, itu akan terus ada noise di telinga kita. Tapi asalkan benar-benar kamu berserah, ini intinya berserah full, penuh sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengangkat hidup setiap kita tahun ini. Amin. Apa yang berlalu di tahun lalu, setiap masalah, setiap mungkin cobaan yang sudah berlalu, udah itu lupakan. Ya. Tahun ini kita berjuang dengan hidup kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, sampai istilahnya Tuhan disenangkan dan Tuhan akan menjamin kita apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan. Saya percaya in His way Tuhan akan menyediakan segalanya buat kita. Asalkan itu tetap memilih ada di dalam jalan Tuhan. Amin. Kalian tahu firman Tuhan, kalian dengar firman Tuhan hari ini, kalian tahu kebenaran firman Tuhan, just do it. Lakukan itu, ya. Jangan istilahnya menyepelekan firman, itu bahaya. Sekali kita menyepelekan firman Tuhan, itu sangat bahaya. Itu akan merembet kemana-mana. Tapi belajar untuk menghargai firman, belajar untuk istilahnya taat dan setia dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kalian. Jadi hari ini in His way, kalau kita hidup dalam Tuhan, keuntungannya adalah kita percaya Tuhan akan menyediakan semuanya. Tuhan kasih kekuatan buat kita, dan yang ketiga ada kemenangan yang Tuhan beri untuk hidup kita di tahun ini. Yes, amin. Dan mungkin menambahkan nih, Kak Indra, teman-teman, seringkali kalau misalkan kalian mendapatkan sesuatu halangan ya dalam kehidupan ya, percayalah di saat kita menghadapi sesuatu yang buntu menurut mata jasmani kita, itu adalah sebenarnya momen di mana Tuhan itu akan mendemonstrasikan kuasanya. Ya, seringkali kita nggak menyadari gitu kan. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita pelajari seperti perjalanan bangsa Israel, di saat mereka menghadapi sesuatu yang buntu, bahkan seakan-akan mengancam nyawa mereka, sebenarnya di balik semua itu Tuhan itu ingin mendemonstrasikan kuasa dan kebesarannya. Jadi tetaplah percaya, memiliki respon yang benar ya Kak Indra ya. Di saat kita menghadapi sesuatu yang buntu, percayalah Tuhan itu pasti akan memberikan sesuatu jalan keluar dalam kehidupan kita semua. Oke Kak Indra, tidak terasa waktu berjalan terus, dan terima kasih banyak sudah berbagi buat kita semua. Hari ini teman-teman kita boleh belajar supaya kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jangan menyimpang kepada jalan-jalan kita sendiri, karena percayalah tadi 3 poin Kak Indra sudah sampaikan. Selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan jalannya, maka kita akan mendapatkan jaminan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, dan yang terakhir adalah kita mendapatkan kemenangan. Amin. Oke Kak Indra, boleh menutup dalam doa Kak. Oke. Silakan Kak. Yuk, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang akan menguatkan kami, yang akan membuat kami lebih mengerti dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapak buat kami juga boleh menerima, menaruhnya dalam hidup setiap kami, dan boleh berakal dan berbuah dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya
hidup kami nggak sama lagi ketika ada Tuhan di dalamnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari biar tahun ini Tuhan kami boleh memilih jalan yang benar, yaitu di dalam jalan-Mu. Setiap keputusan yang kami ambil, biarlah ada Tuhan di dalamnya. Kami percaya Bapa, hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu, kami dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami Amin. percaya, mari Bapa, biar tahun ini Tuhan kami boleh mengalami semua hal yang baik dalam hidup setiap kami. Kali Tuhan, biar Kau yang jamin kami, jamin kemenangan dalam hidup setiap kami, karena kami percaya Tuhan tahun ini akan menjadi tahun di mana kami akan menuai, kami akan mengalami semua hal yang baik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun Tuhan pergumulan kami pada hari-hari ini, yang sedang sakit, yang sedang dalam pencobaan, mungkin ada masalah dalam keluarga, dalam keuangan, segala macamnya Tuhan, kami berdoa, mari kuatkan kami dan mampukan kami menjalaninya, dan kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang akan membuat jalan keluar di hidup setiap kami. Yang sakit Kau sembuhkan, berikan kami kondisi tubuh yang baik, yang fit Tuhan, kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi hidup setiap kami, membuat kami jauh lebih kuat dari sebelumnya Tuhan. Kami percaya Bapa, mari Tuhan, biar hari ini Tuhan kami akan melihat jalan yang terbuka ada bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kru Radio Suara Gracia yang dengan setia menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Mari Tuhan Kau yang bawa mereka next level lagi bersama dengan Engkau. Kau yang memberkati radio dengan semua apa yang sedang diplanningkan. Kami percaya Bapa, biar semua yang dilakukan boleh membawa kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan juga buat Radio Suara Gracia setiap kebutuhan, setiap apapun yang diperlukan. Kami percaya Tuhan, jalan-Mu ada atas Radio Suara Gracia Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Hari ini Tuhan kami mau terima berkat yang daripada-Mu yang terbaik, yang dari surga Kau turunkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, pagi ini, siang ini Tuhan, kami melangkah dengan pasti, dengan iman, dan kami percaya kemenangan ada di tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Yang di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Kak Indra menginformasikan ibadah Live God Kak. Oke teman-teman, kami mengundang buat kalian semua boleh hadir ya di ibadah Live God Community Komunitas Rohani yang ada setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Kita welcome buat teman-teman semua yang belum punya komunitas rohani, ya saya mengundang boleh hadir semuanya. Ya saya percaya semua komunitas rohani itu sangat baik bagi kita semua, tapi kami Live God juga mengundang secara khusus. Mari buat teman-teman semua yang hari Jumat ya belum ada kegiatan boleh hadir setiap Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari jangan takut, jangan malu ya. Bergabung bersama kami. Bisa juga follow Instagram kami di @livegod.community ya. Oke, thank you banget Kak Indra. Thank you, buat Kak Indra. hari ini sudah berbagi buat kita semua firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita ketemu lagi berarti di Sabtu terakhir ya. Terakhir. Karena minggu ketiga kada plan. Gantian. Siap. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan program ini secara on air, atau juga kalian yang sudah menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia. Terus ikuti setiap video-video yang kami upload. Kami percaya bahwa ada begitu banyak firman Tuhan dan juga kekuatan-kekuatan lewat renungan firman Tuhan yang akan dihadirkan. Dan akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.